Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin ya. Terima kasih sudah klik video ini. Masih di general reading ya, pembacaan secara umum ya, jadi bisa resonan bisa tidak, karena energi ditarik secara acak dimanapun kalian menemukan video ini dan dimanapun kalau kamu berada. Orang ini khawatir memandang kamu sekarang. Dia ya merasakan ini semua ke kamu. Ya, jadi dia saat ini khawatir. Mungkin kemarin nggak khawatir ya. Dia khawatir sekarang ngeliatin kamu itu. Mungkin khawatir kamu ke yang lain atau nggak tahu apa itu ya. Tapi yang pasti ini yang dia rasakan ya, dan merasakan semua ini ke kamu. Baru sadar dia, yang membentuk sebuah kekhawatiran, takut kehilangan mungkin ya, takut ditinggalin mungkin, atau takut kamu diambil yang lain. Tapi kemarin dicuekin aja, nggak butuh. Tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun ya, jangan lelah untuk berdoa ya, tetap menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, dan semua kembali pada kamu, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Terima kasih sudah klik video ini. Ada putus asa, ada rasa putus asa, ada kegelisahan ya, ada yang mengganggu pikirannya karena kekhawatiran setelah sekarang ini ya, melihat kamu. Mungkin dia nggak kemarin-kemarin nggak terlalu khawatir, tapi sekarang ya dia merasa khawatir, dan dia merasakan semua ini ke kamu. Apa sih yang dirasain kalau membuat dia khawatir? Kita lihat aja. Fokus ya. Kemarin kemana? Kok sekarang baru khawatir? Nggak peduli kemarin Des, karena belum ngeliat atau belum ditinggalin. Emang sesuatu hal itu kalau merasa kehilangan, kalau udah ditinggal pergi itu, mendingan kalau kamu mau itu tinggal pergi aja. Ada kesalahpahaman di hubungan ini, mungkin ada kekhawatirannya itu juga karena ada pertengkaran juga. Ada adu argumen juga di sini ya, makanya dia khawatir sama kamu, sampai nggak bisa tidur, tahu, sampai nggak bisa tidur saking gelisahnya, saking khawatirnya. Karena apa? Sebelum ini memang ada pertengkaran gitu ya, ya mungkin kamu terus ngambek atau gimana, atau kalian terus masing-masing atau gimana, tapi intinya kamu nggak boleh dengan yang lain sih ya, nggak khawatir kamu pergi beneran, atau khawatir setelah hubungan kesalahpahaman ini benar-benar kamu nggak sama dia lagi, masih cinta itu artinya ya. Tentang keinginan keseriusan ya, mungkin kamu pengen diseriusin sama dia, tapi dia jawabnya itu agak selengek-selengek, jadi membuat pertengkaran atau kesalahpahaman. Padahal orang mengajak nikah itu bukan sembarangan ya, mungkin memang ya itu yang terbaik daripada pacaran yang berkepanjangan nggak ada tujuan ya kan. Dia mungkin kamu yang minta nikah, tapi akhirnya terjadi salah paham, atau dia yang minta nikah dan kemudian kamu salah paham. Letakkan energi kalian saat ini setelah kalian habis bertengkar, kemudian masing-masing mungkin ya, kebanyakan seperti itu, langsung diem-dieman gitu ya. Akhirnya dia khawatir gitu loh, karena kamu nggak ngubungin dia atau apa gitu, yang membuat ada rasa kekhawatiran itu ya. Karena jujur ya, dia itu pasti sayang sih, kan ini ada pernikahan, tapi ada yang didesak gitu untuk serius, tapi belum siap mungkin. Tapi berjalan seiringnya waktu, setelah pertengkaran itu, setelah keinginan-keinginan yang disampaikan itu, dia baru sadar gitu loh, karena dia menjadi lebih baik gitu. Setelah menjadi lebih baik itu ya, dia kecewa dengan perasaannya sendiri itu.
Ya, kenapa itu sampai terjadi seperti ini, sampai bertengkar, padahal ya memang hal yang wajar sih hubungan minta nikah itu. Kenapa hubungan ini akhirnya selesai kan, nggak cuma sebatas pertengkaran ya, ini malah ada kata selesai. Nah, di sini dia gelisah, khawatir, dia kecewa gitu. Setelah sadar ini sering berjalannya waktu, hubungan sudah selesai dan dia sadar bahwa perasaan ke kamu itu tidak sebatas cinta saja, tapi memang ya mengerti kamu minta menikah itu mungkin sudah jauh, tapi nggak terlihat sih sudah jauh atau belum di sini. Cuman ada penyelesaian setelah pertengkaran itu dan dia khawatir. Ada keinginan menikah di sini, tetapi belum ada yang salah satu di antara kamu yang belum ada yang siap, atau mungkin menjawab sesuatu permintaan pernikahan tetapi lebih ke emosi, jadinya terjadi pertengkaran, kemudian selesai hubungan ini, endingnya selesai, ya kan? Seperti itu ya. Ada kata bijaksana, kamu tuh bijaksana loh versi dia, telat nyadarinya dia telat gitu. Setelah udah selesai baru sadar kalau kamu tuh baik, kamu tuh pinter, kamu tuh ya nggak arogan ya. Namanya orang menjalin hubungan itu kan memang endingnya kemana, level tertinggi adalah menikah kan. Dibicarakan tapi malah ngajak bertengkar gitu, ngajak bertengkar yang endingnya selesai. Dan saat ini setelah dia sadar, setelah waktunya udah membaik gitu, dia gelisah, ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran karena dia kecewa, karena dia betulnya ya ini perasaan yang dia rasa memang ingin serius juga sama kamu gitu. Dan dia masih mencintai kamu, masih ingin menawarkan perasaannya ke kamu gitu, karena dia cinta gitu. Makanya kalau menjalin hubungan itu kalau nggak ada tujuan mendingan nggak usah menjalin hubungan, mending berteman aja. Jadi nggak ada tuntutan untuk level tinggi menikah, itu nggak ada tuntutan untuk permintaan menikah. Jangan maunya berpacaran terus TTM-an, mesra-mesraan, tetapi giliran dimintain pernikahan nggak mau, itu nggak gentle ya. Nggak yang cewek yang nggak cowok, bukan yang feminim saja, bukan yang maskulin aja, harus gentle gitu. Kalau berani menjalin hubungan ya nggak seharusnya meninggalkan begitu saja setelah dipintain pernikahan atau suruh menikah nggak mau, alih-alih katanya belum siap. Nah kemarin kemana pas ngelakuin sesuatu yang pas untuk menjalin cinta. Jangan berpacaran, jadi hati-hati kamu kalau diajak pacaran tetapi tidak mau diajak serius, itu bahaya ya, main-main. Karena dia sadar ya, ternyata kamu tuh, dia tuh sayang sama kamu, nyaman sama kamu, cinta sama kamu gitu. Tapi emosinya tinggi. Kalau cuman buat senang-senang aja ya siapa yang mau. Oh ya kan? Saat ini dia sudah stabil menyadari kesalahannya gitu. Makanya dia setelah putus dengan kamu, sudah selesai hubungan ini, khawatir jangan-jangan kamu dengan yang lain lagi, padahal dia masih cinta itu. Itu namanya tell me ya, telat mikir. Yang aku boleh kalau boleh aku kasih saran, seorang baik maskulin atau feminim ingin menjalin hubungan tapi setiap diajak bicara yang serius dia selalu mengalihkan pembicaraan, itu lebih baik kamu mempertimbangkan kembali ya, mempertimbangkan kembali. Karena menjalin hubungan atau pacaran itu pasti ada tujuan, bukan cuma sebatas untuk seneng-seneng saja. Tapi kalau ada pasangan kamu yang diajak berbicara tentang sebuah hubungan terus kemudian mempertanyakan hubungan ini mau dibawa kemana, mau ngapain, mau tujuannya apa, tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan, apapun alasannya, mending kamu mempertimbangkan kembali ya.
Tapi semuanya sudah selesai nih ya, sudah putus, sudah selesai. Dalam keadaan stabil tapi sudah selesai. Dia udah pikiran jernih gitu, tapi sudah selesai. Ya. Ya, seperti itu. Dia masih sayang sama kamu ya. Masih cinta sama kamu. Tapi kenapa sudah putus tapi dia tuh takut kamu itu selingkuh dengan yang lain atau mencari yang lain. Karena jujur dia merasakan semua ini bahwa dia itu sayang sama kamu, dia itu cinta sama kamu dan ingin kembali sama kamu. Ya kalau mau menikah ya ayo gitu. Ya. Seperti itu yang ada di pikiran dia. Dia makanya khawatir banget setelah putus dengan kamu, setelah selesai hubungan ini dengan kamu. Dia nggak mau kamu jatuh ke yang lain gitu. Kamu akan diberikan energi yang lebih tinggi sehingga siapapun dia tidak akan bisa merendahkanmu. Nah ini energi kamu tinggi ya. Kamu udah mengambil keputusan untuk menyudahi dengan orang yang selengek-selengek kayak gini, nggak masalah sih. Dia jauh bukan yang masalah tentang kebaikan, tetapi dia justru membuat kamu salah paham atau dia salah paham sama omongan kamu. Kamu ngomongnya A, dia jawabnya B, atau nggak nyambung, nggak sinkron. Karena ada alasan apapun itu, lebih baik kamu mempertimbangkan lagi. Dan di sini kamu mendapatkan energi ya. Di sini kamu diberikan energi yang lebih tinggi sehingga kamu paham gitu, sehingga kamu lebih banyak bisa mengambil keputusan gitu. Kamu akan mendapatkan komunikasi dari orang-orang yang sudah melihat atau menilai atau melihat nilaimu atau kualitasmu. Jangan memikirkan satu orang ya. Kamu berhak bahagia di sini. Kalau menjalin hubungan sudah lama nggak ada tujuan, buat apa? Ya, endingnya malah salah paham gitu. Di sini kamu akan mendapatkan komunikasi dari orang-orang yang sudah melihat nilaimu atau kualitas kamu. Karena kamu diberikan energi yang tinggi ya, sehingga kamu bisa menentukan sikap ya. Tidak harus dengan orang itu gitu. Jangan menutup hati dengan yang lain gitu. Ya kan? Masih ada yang lain-lain yang lebih baik dari dia gitu. Setiap diajak ngobrol serius dia malah justru salah paham gitu. Jawabnya apa ya gitu. Di sini kemudian kamu diberikan energi yang tinggi oleh alam semesta. Kamu paham gitu. Dan untuk kemana tuh kamu paham gitu. Ya. Kamu akan mendapatkan cinta baru yang membuat kamu move on dari orang masa lalu. Ya. Move on itu ada waktunya ya. Move on itu apa sih, Des? Move on itu melanjutkan kehidupan kamu. Tidak berada di titik satu orang yang notabene nggak ada apa ya, bukan nggak ada kepedulian, nggak ada tujuan gitu kan. Menjalin hubungan cinta itu kan tidak cuma senang-senang, cinta-cintaan, mesra-mesraan, bukan. Ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu sebuah pernikahan. Pernikahan pun itu adalah sebuah akhir daripada sebuah hubungan. Ya, dimana kita berjanji di depan Tuhan ya untuk saling menghargai, saling menghormatin. Ya, tapi kamu jangan heran kalau menikah itu semuanya nggak bisa ditutup-tutupin. Dari keburukan-keburukan yang selama pacaran tuh kamu jaga image. Cantik, rapi, kalau ketemu gitu kan masih pacaran gitu ya. Terus baik ya, konsisten gitu. Ya kan? Belajar menepati janji kayak gitu. Itu lagi pacaran karena kita masih masing-masing gitu loh. Tapi kalau udah pasangan atau udah menikah itu semua keburukan ya akan terlihat satu sama lain. Yang kamu gak pernah mandi, atau yang kamu malas, yang kamu orangnya semaunya, atau orang yang ibaratnya sering bangun siang. Pokoknya intinya kalau sudah menikah itu terlihat semua gitu, nggak bisa ada yang ditutup-tutupi. Nah di sini loh yang kamu harus tahu ya, dan kamu diberikan energi gitu. Jadi kamu akan mendapatkan cinta baru yang membuat kamu itu move on dari orang ini tuh, dari orang masa lalu ini tuh. Ya, move on itu kan ada waktunya, nggak sembarangan move on. Ya kalau kamu cinta ya cinta boleh,
ya, tapi jangan brutal. Cinta tapi nggak ada endingnya itu percuma, ya. Cuma modal cinta, aku sayang kamu, aku cinta kamu, nggak ada pembuktian sama sekali, nggak dihargain, ya kan, percuma gitu loh. Daripada nanti menikah kamu juga nggak dihargain, lebih baik kamu mempertimbangkan kembali. Dan kebetulan kamu diberikan energi yang tinggi oleh alam semesta, sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan untuk menyudahi hubungan ini, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang, dia khawatir karena dia menyesal, karena dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu gitu. Setelah kepergian atau setelah perpisahan ini dia menyesal dan ingin memberikan perasaannya ke kamu lagi, ya. Tapi semuanya sudah selesai gitu, ya. Kamu sudah dengan yang lain di sini, nanti akan ada cinta baru. Ini adalah sex off, ya. Kamu akan diberikan kemampuan untuk memutuskan pola-pola negatif, ya, baik keluarga, teman, dan lain sebagainya, ya, dari orang-orang sekitar kamu. Intinya kamu setelah ini akan mendapatkan energi, ya, akan menjadi transfer energi dari alam semesta, bukan dari orang-orang sekitar. Ya, justru kamu di sini akan lebih memahami tentang kehidupan. Ya, kamu akan diberikan jaminan masa depan oleh Tuhan, dan semua akan baik-baik saja asal kamu konsisten dan melakukan sebuah kebaikan. Jangan takut untuk mengambil keputusan, ya, untuk meninggalkan atau menyudahi hubungan yang tidak bermanfaat, ya. Di sini kamu akan diberikan oleh Tuhan masa depan, jadi kamu gak usah takut. Kita ini hidup ada yang menaungi gitu loh. Jadi jangan mengandalkan orang itu, mengandalkan diri kamu sendiri, dan tetap percaya sama sang pemilik alam semesta atau Tuhan menurut keyakinan kamu. Ya, ibaratnya kayak lumut yang tumbuh di gunung itu. Gunung itu kan ada yang bebatuan. Lumut yang tumbuh di bebatuan itu nggak ada air, ya. Lumut kan identik dengan air. Tetapi kenapa dia tetap hidup? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan menopang hidup kita. Tidak usah mengandalkan manusia, ya. Tuhan akan menopang hidup kita, seperti itu contoh dan keyakinan. Karena cinta sejati itu adanya pada Tuhan sama kita gitu loh. Tuhan itu tidak pernah bosan mencintai kita. Tuhan itu tidak punya lelah mencintai kita. Tuhan itu tidak pernah jahat sama kita. Tuhan itu tidak pernah ibaratnya Tuhan itu selalu menyayangi kita dalam segala keadaan apapun, ya. Selalu memberi walaupun kita tidak pernah memberinya gitu loh, ya. Tapi kita hanya menerima terus, ya. Padahal kita nggak pernah memberi, tapi Tuhan selalu memberi kita terus. Maka ada sabda Tuhan itu, ya, mengetuklah maka akan dibukakan, ya. Mencarilah maka kamu akan mendapatkan, dan memintalah maka kamu akan menerima atau akan diberi. Seperti itu. Kepercayaan kita sama Tuhan harus seperti itu. Termasuk di sini ada cerai, ada putus. Kalau udah menikah ya cerai, kalau ada pacaran ya sudah selesai. Kamu harus percaya bahwa semua adalah takdir, tidak ada yang serba kebetulan, tetapi memang proses hidup kamu atau rute atau skenario Tuhan seperti itu. Tuhan punya rencana terbaik untuk kamu. Percaya atau tidak, kamu harus yakin bahwa Tuhan punya rencana sempurna, ya. Oke. Sekarang kita akan shuffle pesan untuk kamu, ya. Ini pesan versi Gondes untuk kamu, ya. Pesan Gondes, versi Gondes untuk kamu. Mencintai dia adalah sebuah anugerah. Cinta itu anugerah, ya. Cuman modelnya cinta itu seperti apa, kita harus mengelola, ya kan. Betul, cinta itu anugerah. Tersenyumlah, ya. Ini akan ada orang baru kamu, ya. Kemudian jauhi dia, ya.
Yang pesan yang keempat, cinta itu tanpa syarat. Syaratnya cuma iman dan keyakinan pada Tuhan. Syaratnya itu aja. Iman dan keyakinan bahwa kalian akan saling melengkapi. Dia tipe pribadi cuek ya. Ya, oke. Sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu sudah ada yang merencanakan. Ya, kita hanya memupuk, menjalani, ya. Kemudian mensyukuri, dan kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Kalau kamu sampai bisa sama dia itu bukan berarti kamu gagal, bukan. Ya. Kalau harus bisa itu memang kamu memang sudah sampai di sini gitu loh. Ya, dan Tuhan punya rencana lain buat kamu ke depannya. Ya. Semakin kamu yakin sama Tuhan, semakin kamu percaya sama Tuhan, biasanya itu ujiannya semakin banyak. Ya, itu semua kembali ke kamu, pribadi kamu mau dibawa kemana. Yang aku pesankan, tetap jadi orang baik, tetap positif thinking pada Tuhan. Ya, tetap optimis ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ada kesalahan milik Kondes? Ya, oke. Ada zodiak atau energi yang tercurah di tebaran kartu ini. Ada yang mengingatkan. Ya. Ada di sini ada energi Gemini. Juga ada energi Leo. Ada energi Libra, kemudian di sini juga ada energi Scorpio. Libra kuat sekali. Kemudian ada energi Leo kuat sekali. Terakhir di sini ada energi Capricorn. Ada Capricorn, ada Libra, ada Scorpio. Ya, juga ada Leo. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.